Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mopin Hafiz, NIM 2306020048. Di sini saya mempresentasikan tugas matkul rekayasa lingkungan dengan judul Kawasan Industri Ramah Lingkungan. Dosen pengampu Dr. Andos Nyirim Bondan Suwandi. Pendahuluan. Pembangunan kawasan industri mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga menimbulkan tentang lingkungan. Konsep industri ramah lingkungan hadir sebagai solusi efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah terpadu, energi bersih, dan lingkungan kerja yang sehat. Rumusan masalah ada 3 dan tujuan penulisan ada 3. Rumusan masalahnya konsep penerapan KIRL di Subang, sistem pengelolaan limbah dan sumber daya, dampak lingkungan dan sosial KIRL. Tujuan penulisannya ada 3, yaitu mendeskripsikan karakteristik KIRL, 2. menganalisis sistem pengelolaan limbah dan sumber daya, 3. menilai manfaat dan dampak pengembangan KIRL. Kawasan industri ramah lingkungan (KIRL) di Subang adalah area di mana prinsip keberlanjutan diterapkan seperti efisiensi sumber daya, teknologi bersih, dan limbah terintegrasi untuk mengurangi dampak lingkungan. Kawasan industri ramah lingkungan di Subang seluas 500 hektar akan mendukung industri ringan seperti tekstil, minuman, dan elektronik ringan. Analisis dampak lingkungan. Andal KIRL bertujuan menyediakan zona industri yang mendukung produksi bersih, mengurangi dampak negatif, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Komponen lingkungannya ada udara, air permukaan, tanah, flora dan fauna, dan sosial ekonomi. Potensi dampaknya ada emisi dari aktivitas industri dan kendaraan untuk udara, pencemaran oleh limbah cair industri untuk air permukaan, kontaminasi B3 limbah padat dari tanah, gangguan habitat akibat pembangunan, dan perubahan pola kerja pengusuran. Keterangan dari komponen lingkungan, potensi dampak, keterangannya ada terutama CO2, NO2, SO2, PM 2,5, risiko eutrofifikasi dan kontaminasi, potensi kerusakan struktur tanah, potensi kehilangan spesial lokal, berisiko kompleks sosial jika tidak dikelola. Fase dampak dan mitigasi. Fase prakonstruksi. Dampaknya pengusuran lahan produktif. Mitigasinya sosialisasi kompensasi wajar tata ruangan konservatif. Konstruksi dampak polusi udara, kebisingan, dan debu. Mitigasi alat berat standar Euro 5 dan penanaman jalur hijau. Operasi dampaknya limbah cair, padat, dan gas. Mitigasi IPAL, model bank limbah, pemantauan berkala. Pasca tambang atau pasca industri, dampaknya kawasan terbengkalai dan kontaminasi residu. Mitigasinya greening project, pengalihan fungsi edukasi atau wisata. Perencanaan pemantauan lingkungan RPL dan komponen utama RKL Subang.
Jadi untuk RPL-nya parameter titik pemantauan frekuensi mode, kualitas udara, perimeter kawasan bulanan, uji partikulat, kualitas air Sungai Cipunagara bulanan, sampling BOD, COD, kebisingan area, triwulan, dan sound meter di BA. Lanjut komponen utama RKL Subang, yaitu di Subang. Emisi udara, buffer zone 100 meter, transportasi listrik, ada air limbah IPAL komunal tambah reus, dan juga ada sampah industri, daur ulang internal, ada energi solar rooftop, dan sosial, pelatihan green jobs, kemitraan desa. Prinsip-prinsip kawasan industri ramah lingkungan. 1. Efisiensi sumber daya, memaksimalkan penggunaan energi air dan bahan bangunan untuk mengurangi limbah. Pengelolaan limbah terpadu, sistem komprehensif untuk semua jenis limbah dari pemilahan hingga daur ulang. Ada juga energi terbarukan, penggunaan sumber energi rendah emisi seperti surya dan biomasa. Ada simbiosis industri, ada infrastruktur ramah lingkungan, dan ketertiban pemangku kepentingan. Pemantauan berkelanjutan sistem pemeliharaan kualitas tanah, udara, dan air secara berkala. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya di Subang. Pengelolaan lingkungan, limbah padat, produksi kemasan, cair, makanan dan tekstil. B3 kimia dikelola melalui TPST, ada IPAL dan TPS B3, daur ulang, integral, dan metode pengelolaan canggih diterapkan. Konsumsi dan pengelolaan sumber daya, kebutuhan energi 40 MW dipenuhi PLN dan PLTS 15% sampai 20%. Kebutuhan air 25.000 M3 per hari dari air permukaan, tanah cadangan, dan pengumpulan air hujan. Kesimpulan dan saran. Kawasan industri ramah lingkungan di Subang adalah model pembangunan industri berkelanjutan dengan luas 50 hektar, fokus pada manufaktur ringan, dan sistem manajemen limbah terpadu. Kawasan ini terkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, efisiensi energi, dan pencapaian SDGs. Saran: pemerintahan dan pengelola harus menetapkan standar lingkungan ketat, AMDAL atau OKL sampai UPL. Proper KLHK memisahkan limbah daur ulang industri domestik B3 dan melibatkan mitra pengelolaan limbah bersertifikat B3.